pagi saudara. Pagi menyapa hari ini masih dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Apa kabar? Puji Tuhan, kita masih ada dalam keadaan baik. Bukan karena kita bisa, bukan juga karena seperti biasanya, tetapi kita meyakini itulah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Saudara, hari ini kita akan melihat bagian dari kisah Raja Saul. Kita akan mempersiapkan Alkitab kita. Kita membuka dari 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 ayat 12 dan 13. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan kurban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, Saul berpikir bahwa sebentar lagi orang Filistin akan menyerangnya. Itu sebabnya ia memberanikan diri untuk memberikan persembahan kurban bakaran. Sesungguhnya Tuhan sudah menyatakan bahwa Raja Saul harus menunggu Samuel yang akan datang pada waktu itu untuk memberikan persembahan kurban bakaran dan kurban selamatan sebelum mereka bisa maju bertempur. Tapi ternyata Samuel nggak kunjung tiba, nggak datang-datang. Sedangkan pihak musuh sudah siap untuk menyerang. Dan ini menjadikan Raja Saul menjadi sangat panik. Nah, di dalam kepanikan itu bukannya ia berdoa meminta petunjuk dari Tuhan, tetapi ia langsung mengambil tindakan sendiri. Ia memberikan kurban persembahan. Ia memberanikan diri memimpin upacara persembahan kurban. Apa yang dilakukan oleh Saul mungkin benar, baik, karena ia memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Tetapi zaman pada waktu itu, tradisi pada waktu itu, bahwa hanya seorang imam sajalah yang bisa, yang diperkenankan untuk melakukannya. Tetapi Saul sudah bertindak lancang. Kedatangan Samuel terlihat terlambat. Tetapi Tuhan sesungguhnya sudah mengatur saat kedatangan Samuel. Ia hendak menguji sampai di mana ketaatan Saul. Pelanggaran Saul berakibat fatal. Sedianya Tuhan mengokohkan kerajaannya, itu yang disampaikan oleh Samuel. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ini sepenggal dari kisah Saul. Ketika ia berhadapan dengan musuh, ia begitu panik. Yang dilakukan adalah apa yang dia pikir saat itu, memberikan kurban persembahan, karena itu yang harus dilakukan sebelum menyerbu lawan. Tetapi ternyata yang dilakukannya adalah salah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat-saat
genting. Kadang-kadang kita juga bisa mengatakan, lah kepepet sih. Sekali ini saya melakukan karena ya apalagi yang harus saya lakukan. Saudara, tidak ada yang bisa ditoleransi jika hal itu bukanlah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Saul, sekalipun dia raja, dia memberikan persembahan korban itu untuk dan kepada Tuhan. Tetapi ketika dia melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah, dia tetap menjadi tidak diperkenan oleh Allah. Apa yang dipersembahkannya kepada Allah seperti menjadi sia-sia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat segala sesuatunya menjadi chaos, saat segala sesuatunya menjadi kacau, di sanalah kadang-kadang kita juga terpancing untuk menjadi panik. Saat keadaan genting kita tidak bisa berpikir dengan baik. Lalu yang ada bagaimana saya bisa cepat melawan kondisi ini, bagaimana saya bisa cepat keluar dari persoalan ini. Lalu kita memutar-mutar pikiran kita mengolahnya sendiri, kita mengatur kehidupan kita sendiri, kita mengambil langkah sendiri. Kita melupakan Tuhan. Kadang-kadang di dalam perjalanan kehidupan ini, ketika keadaan menjadi chaos, ketika keadaan menjadi sangat-sangat genting. Nah, ketika segala sesuatunya terlihat kacau, tetaplah menjadi tenang. Jangan panik. Mendengar dan menjadi taat akan suara Tuhan jauh lebih baik daripada ketika kita memberikan kurban sembelihan. Itu yang dinyatakan oleh Samuel kepada kita. Ketaatan kita kepada Allah sesungguhnya menjadi kurban persembahan yang paling menyenangkan hati Tuhan. Saudara, pagi ini sebelum kita beraktivitas, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Mari bersama-sama, saat kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan dengan kehidupan kita, tetaplah menjadi tenang. Karena di sana kita akan mendapatkan pikiran yang terang, sehingga kita bisa berpikir dengan lebih tenang, kita bisa berpikir lebih rasional lagi. Jangan panik. Tetaplah menjadi tenang. Mohon petunjuk yang dari Tuhan, supaya kita tidak salah langkah, tetapi justru berkat Tuhan menyertai kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terkadang kehidupan yang kami jalani tidak seperti yang kami pikirkan. Ketika terjadi kekacauan, seringkali menggiring kehidupan kami menjadi panik. Ketika keadaan genting, seringkali kami mengambil langkah kami sendiri menurut apa yang kami pikirkan. Seringkali kami melupakan Tuhan. Seringkali kami menjadi tidak sabar dengan apa yang hendak Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa tenang. Setiap saat kami menghadirkan Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan sungguh kehidupan kami diberkati. Tetap menyerahkan kehidupan kami dengan segala keadaan kami. Tuhan menyertai kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.